Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang terdahulu. Namun sebelum saya lanjutkan, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap sehat, tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu terhindar dari penyebaran virus corona. Tentunya kita harus tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, dan selalu cuci tangan agar semuanya terhindar dari COVID-19. Anak-anakku, pagi hari ini materi kita adalah menentukan fungsi kuadrat. Pembelajaran yang terdahulu kita sudah menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, anak-anak, untuk kali ini kita akan menentukan fungsi kuadrat. Ada beberapa kondisi untuk menentukan fungsi kuadrat ini. Tentunya agar dapat menentukan persamaan fungsi kuadrat, ada beberapa hal atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, yang pertama, jika diketahui tiga koordinat berbeda. Jika diketahui tiga koordinat berbeda, bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat? Nah, perhatikan gambar di samping. Ya. Misalkan terdapat suatu fungsi kuadrat yang grafiknya melalui tiga koordinat berbeda, yakni 0,4, ya, kemudian negatif 1,7, kemudian 1,3. Nah, apakah kamu dapat menentukan fungsi kuadrat berdasarkan tiga koordinat yang diketahui, dan bagaimana caranya? Nah, untuk menentukan fungsi kuadrat ada berbagai macam cara, ya. Nah, tentunya yang akan kita pelajari ini adalah salah satu cara. Nah, kemudian anak-anak bisa mencari solusi dengan cara yang lain. Nah, untuk menentukan fungsi kuadrat dari gambar tersebut, mari kita pelajari materi ini. Yang pertama, grafik fungsi kuadrat melalui titik A x1, y1, kemudian titik B x2, y2, dan titik C x3, y3, maka persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan sebagai Y atau Fx, ya, sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kemudian dengan nilai A, B, dan C akan ditentukan kemudian. Artinya titik-titik A, B, dan C itu kita substitusikan dulu, kemudian nanti kita akan mencari nilai A, B, dan C. Nah, ini cara yang pertama. Tentunya cara yang lain mungkin kalian bisa menemukan. Silakan, tidak apa-apa, yang penting kalian semuanya paham. Nah, contoh yang pertama seperti permasalahan di awal tadi, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui titik-titik A 0,4, B min 1,7, dan C 1,3. Nah,
akan kita jawab ya, untuk menggambar atau untuk menentukan fungsi kuadrat tersebut ya, akan kita gambar dengan pelan-pelan tentunya ya, pelan-pelan biar kalian semua paham. Kita jawab. Misalkan persamaan fungsi kuadrat itu adalah ya, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ya, misalkan fungsi kuadrat itu adalah y atau sama dengan fx atau sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, karena melalui titik A 0,4, titik B negatif 1,7 dan titik C 1,3, maka akan kita cari satu persatu. Yang pertama melalui 0,4 ya, melalui titik 0,4. Maka akan diperoleh ya, karena x-nya 0, fx-nya 4, maka akan diperoleh a kali 0 kuadrat ditambah b kali 0 ditambah c sama dengan 4. Karena ini 0, A kali 0 kuadrat 0, B kali 0 juga 0, maka akan diperoleh C sama dengan 4. Nah, ini kita sudah memperoleh nilai C. Untuk selanjutnya kita akan menentukan nilai B, A dan B. Nah, yang selanjutnya melalui negatif 1,7. Tentunya kita substitusikan, yaitu A kali negatif 1 dikuadratkan ditambah B kali negatif 1 ditambah, karena C-nya sudah ketemu sama dengan 4, maka ini sama dengan 4, ditambah 4 sama dengan 7 ya. Sehingga akan kita peroleh ini negatif 1 kuadrat itu 1, berarti ini A, B kali negatif 1 berarti negatif B, kemudian kedua ruas dikurangi 4, maka akan diperoleh 7 kurang 4, atau A kurangi B sama dengan 3. Saya misalkan A kurangi B sama dengan 3 ini adalah persamaan 1 ya, persamaan 1. Nah, selanjutnya melalui titik 1,3. Melalui 1,3, maka akan diperoleh ya, A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1 ditambah 4 itu sama dengan 3. Nah, selanjutnya ini karena A kali 1 kuadrat itu adalah A, kemudian ini B kali 1 juga B
dikurangi 4 berarti 3 kurangi 4 yaitu negatif 1. Nah ini saya misalkan persamaan kedua. Oke. Nah dari persamaan 1 dan 2 diperoleh ya, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh yaitu A kurangi B sama dengan 3, kemudian A ditambah B sama dengan negatif 1. Maka dengan cara eliminasi kita peroleh, misalkan ini saya jumlahkan, akan diperoleh 2A. Nah ini habis, ini sama dengan 2. Nah berarti A sama dengan 1. Kemudian A kurangi B sama dengan 3, kemudian A ditambah B sama dengan negatif 1. Kalau ini saya kurangkan, berarti A kurangi A habis, negatif B kurangi B itu berarti negatif 2B. Kemudian 3 kurangi negatif 1 berarti 4. Maka diperoleh B-nya sama dengan 4 dibagi negatif 2 berarti negatif 2. Nah, karena kita sudah menemukan A, B, dan C, ya, jadi persamaan. Ya, jadi persamaan fungsi kuadrat ya, fungsi kuadratnya adalah apa? Yaitu Y sama dengan Fx ya, sama dengan A-nya tadi 1, berarti 1 kali X kuadrat berarti X kuadrat negatif 2X negatif 2X C-nya 4 berarti ditambah 4. Nah ini adalah persamaan fungsi kuadrat yang kita cari. Bagaimana anak-anak bisa dipahami? Ya, Bapak berharap ini bisa dipahami oleh kalian semua ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Untuk grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0 serta melalui sebuah titik tertentu. Persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx sama dengan A kali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2. Ini salah satu rumus yang ditemukan oleh para pakar matematika, tetapi mungkin ada cara lain anak-anak bisa menemukannya ya. Nah tentunya setelah kita substitusikan nanti kita akan mencari nilai A ya. Nilai A akan kita tentukan kemudian. Nah ini yang kedua diketahui titik potong dengan sumbu X dan melalui sebuah titik. Nah sebagai contoh, sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu X di A 1,0 dan titik B 2,0.
Jika fungsi kuadrat itu melalui titik 0,4, tentukanlah persamaan fungsi kuadratnya. Nah, kita akan menggunakan rumus ini, ya. Jadi fx sama dengan a kali x min 1 kali x min 2. Nah, x1 dan x2 nya adalah pembuat nol fungsi. Nah, mari kita bahas. Jadi melalui 1,0, ya. Jadi kan kita jawab, ya. Kita jawab, grafik memotong sumbu X, ya, grafik memotong sumbu X di 1,0, ya, 1,0 dan 2,0. Ya, maka diperoleh, ya, diperoleh karena rumusnya adalah fx sama dengan a kali x dikurangi x1, x1 nya adalah 1 kali x dikurangi x2 yaitu 2. Nah, kemudian karena melalui titik 0,4, ya, melalui 0,4, maka diperoleh, ya, kita masukkan jadi a, kemudian x-nya diganti 0. Berarti kali 0 dikurangi 1, ya, 0 kurangi 2. Ya. Sama dengan berapa? Sama dengan 4. Nah, selanjutnya ini 0 kurangi 1 negatif 1, 0 kurangi 2 negatif 2, maka negatif 1 kali negatif 2 itu adalah 2. Maka akan diperoleh 2 kali A, ya. 2 kali A sama dengan 4, maka diperoleh A sama dengan 2. Nah, setelah ketemu A nya sama dengan 2, jadi persamaan fungsi, ya, persamaan fungsi kuadrat, ya, kuadrat adalah berapa? Yaitu kita masukkan tadi, yaitu fx sama dengan, ya, karena a nya 2 berarti 2 kali x kurangi 1 kali x kurangi 2. Nah, ini kita jabarkan menjadi 2 kali x min 1 kali x min 2, yaitu berapa ini? X kuadrat min 1x min 2x berarti min 3x, ya. Kemudian min 1 kali min 2 berarti ditambah 2. Sehingga fx-nya, ya, ini fx akan diperoleh f x sama dengan 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah, ya, 6x ditambah 4. Nah, ini adalah persamaan kuadrat, ya, persamaan kuadrat yang kita peroleh dari
grafik yang memotong sumbu X di 1,0 dan 2,0 serta melalui titik 0,4 ya. Bagaimana, bisa dipahami anak-anak ya? Oke, kan saya lanjut lagi. Yang ketiga, kita akan menentukan persamaan fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di X1,0 serta melalui sebuah titik tertentu. Maka akan diperoleh persamaan fungsi kuadratnya ya, yang ditemukan oleh para pakar, itu Y sama dengan Fx sama dengan A kali X min X1 dikuadratkan. Ini kalau menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di satu titik. Nah, kemudian nilai A ya, setelah kita substitusikan, maka nilai A akan kita tentukan kemudian. Nah, sebagai contoh, anak, grafik fungsi kuadrat dengan menyinggung sumbu X di 1,5,0 dan melalui titik 0,4,5. Nah, bagaimana kita memperolehnya? Baik, kita coba untuk jawab ya. Kita coba untuk jawab. Fungsi kuadrat dengan menyinggung sumbu X di 1,5,0 itu dapat dinyatakan ya, yaitu Y atau Fx sama dengan A kali X min 1,5 dikuadratkan. Nah, maka karena melalui 0,4,5 ya, karena fungsi kuadrat melalui titik 0,4,5, maka diperoleh A kali X min 1,5 dikuadratkan ya, sama dengan saya ulangi ya, ini saya hapus. Jadi karena melalui ini ya, melalui 0,4,5, maka X-nya kita ganti dengan 0 ya. Di ini 0, di sini tentunya 4,5 ya, sama dengan 4,5. Nah, 4,5, jadi kalau kita sederhanakan, A kali negatif 3/2 sama dengan ini 9/2.
Ya, 9/2. Nah, sehingga A sama dengan 9/2 dibagi dengan ini dikuadratkan, ya, dibagi dengan, kalau ini dikuadratkan yaitu 9/4, ya, 9/4. Nah, ini kalau bagi itu kali balik, itu ya, berarti 9/2 dikali 4/9, atau ini bisa dibagi habis, 4/2 itu 2. Jadi A-nya sama dengan 2. Jadi, nah ini saya tulis di sini, jadi persamaan fungsi kuadratnya, ya, persamaan fungsi kuadratnya adalah fx, ya, sama dengan A-nya sama dengan 2, berarti 2 kali X dikurangi 1/2 dikuadratkan. Nah, ini berapa ini? Ya, 2 kali, ya, ini 1/2 dikuadratkan berarti X, ya, kuadrat. Nah, silakan dicari. Ya, tentunya ini kan 3/2 berarti 6/2 X, ya, ditambah 1/2 itu 3/2 dikuadratkan, ya, jadi 9/4, ya, 9/4. Nah, maka akan diperoleh kalau kita kalikan menjadi 2x kuadrat dikurangi ini kalikan jadi 6x, kemudian ini dikalikan, 2 dikalikan 9/4 itu menjadi 9/2. 9/2 itu sama dengan 4,5. Nah, ini adalah fungsi kuadrat yang kita cari. Nah, hasilnya adalah ini. Ini kita menggunakan cara seperti itu, ya. Bagaimana? Bisa dipahami, ya, anak? Kemudian ini yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak atau titik balik x, b, yp, serta melalui sebuah titik tertentu. Maka persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan a kali x dikurangi b dikuadratkan, ya, x dikurangi xp dikuadratkan ditambah YP. Nah, dengan nilai A ditentukan kemudian setelah kita substitusikan. Nah, sebagai contoh, grafik sebuah fungsi kuadrat mempunyai titik balik maksimum, ya, titik balik maksimum di P yaitu -1, -2. Jika grafik fungsi kuadrat itu melalui titik 0, -5, tentukan persamaan grafik fungsi tersebut. Nah, sekarang akan kita coba jawab, ya. Coba kita jawab, yaitu diketahui persamaan fungsi kuadrat yang
titik baliknya min 1, min 2. Maka persamaan fungsi kuadratnya dapat dinyatakan ya, di persamaan fungsi kuadrat ya, dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan A kali, karena melalui titik puncaknya min 1, negatif 2 ya. Berarti X min 1 ya, ditambah negatif 2 ya. Atau dapat kita tulis A kali X ditambah 1 ya, dikurangi 2. Nah, karena melalui 0,5 ya, karena melalui 0,5 maka diperoleh ya, X-nya 0, Fx-nya sama dengan 5, maka diperoleh 5 sama dengan A kali 0 ditambah 1 dikurangi 2. Atau ini kedua ruas ditambah 2 menjadi 7 sama dengan A. Oke, maaf. Adakah yang salah? Saya salah. Ini melalui 0,-5. Jadi ini saya salah soal, maka kita hapus dulu ya. Jadi di sini yang betul adalah melalui 0,-5. Maka di sini negatif 5. Maka akan diperoleh di sini ditambah dengan 2 kedua ruas, berarti sama dengan negatif 3 sama dengan A kali 1. Nah, sehingga A sama dengan negatif 3 dibagi 1, berarti sama dengan negatif 3. Nah, karena A sudah ketemu, maka ya, atau jadi persamaan fungsi kuadrat ya, persamaan fungsi kuadratnya ya adalah fx sama dengan A negatif 3, berarti negatif 3 kali X ditambah 1 dikuadratkan dikurangi 2. Atau kita jabarkan ya. Di sini negatif 3 kali ini dikuadratkan jadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ya, dikurangi 2. Nah, fx
sama dengan, ya kita jabarkan, negatif 3x kuadrat ini dikurangi 6x, ya, negatif 3 kali 2, ya, kemudian negatif 3 kali 1 berarti dikurangi 3, ini masih dikurangi 2. Nah, atau fx sama dengan negatif 3x kuadrat min 6x dikurangi 5. Nah, ini adalah persamaan fungsi kuadrat yang kita cari. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami ya? Nah, kemudian anak-anak setelah kalian mempelajari ini, tentunya kalau masih ada kesulitan silahkan anak-anak bisa bertanya kepada saya, ya. Bisa melalui grup WA atau melalui komentar di Google Classroom, ya. Kan saya pantau dan tentunya kalau nanti setelah jam berakhir anak-anak tetap masih bisa melanjutkan jika ingin bertanya. Tapi kalau sudah jelas anak-anak, maka Bapak akan memberikan soal sebagai tugas untuk dikerjakan, dan nanti hasilnya silahkan di-upload di Google Form yang linknya sudah saya tautkan di Google Classroom. Begitu ya anak-anak, selamat belajar, semoga kalian bisa, semoga kalian sukses dan tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her in the Benz.